semuanya, kami kelompok 4 akan mendemonstrasikan komunikasi yang efektif versus komunikasi yang tidak efektif. Selamat menonton! Malam, Dok. Ayo Nalan. Ini, Dok, perutku sakit bagian bawahnya ini, Dok. Di bawah mana? Bagian sini, Dok. Apa kanan ke ini, Dok? Sus bentuk itu. Jadi, bagaimana penyakit? So, sakit sekali, Kak, kurasa. Kita jadwalkan operasi karena sisa saya potong gitu ususmu sembuh mau kalau nggak perlu saya stetoskop jago mah. Jadi ya sudah nih pulang mau kok dari siapa apa obat sisa nanti saya jadwalkan saya operasi sudah nih sisa di potong saya ususmu. Ini adalah contoh komunikasi yang tidak efektif antara dokter dengan pasien. Lalu bagaimana contoh komunikasi efektifnya? Ayo kita lihat. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu. Malam, Dokter. Baik, saya berbicara dengan Ibu siapa, nama, umur, dan pekerjaan. Nama saya Bu Ade, umur 30 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Baik, saya Dr. Khairil akan melakukan pemeriksaan pada Ibu berdasarkan keluhan yang Ibu alami. Baik, apakah Ibu bersedia untuk menerima pemeriksaan dari saya? Iya, Dokter. Oke, selanjutnya saya harap Ibu bisa tenang selama pemeriksaan. Keluhan yang Ibu alami belakangan ini apa saja Ibu? Berdengung kurasa telingaku, Dokter, sudah 3 hari ini. Itu yang paling parah setelah mandi. Akibat sudah ku korek pakai lidi. Oh, baik Ibu. Selanjutnya kita akan melakukan beberapa jenis pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis sekaligus beberapa rencana pemeriksaan sebagai usaha kuratif ke depannya. Apakah Ibu bersedia sekali lagi? Iya, Dokter. Baik, kalau begitu Ibu. Wah, mana kamu pasienku? Siapa cepat dia dapat. Dia datang pertama ke saya, konsul, kalau aku ambil. Pasienmu saja tidak mau sama kau. Itu ada aturan, dia datang ke saya, baru saya konsul kau, baru kayak ambil pasienku. Kenapa kau marah? Ini adalah contoh komunikasi yang tidak efektif antara dokter dengan dokter. Mari kita lihat contoh komunikasi efektifnya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dok. Silakan duduk, Dok. Ada apa? Jadi, Dok, bagaimana kabar pasien kemarin yang sudah jalani kemoterapi, Dok? Dia terlihat sedikit lelah, namun kemoterapinya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, kami akan pantau perkembangannya. Jadi, bagaimana buat pengobatan selanjutnya, Dok, buat pasien kemarin? Kami sedang melakukan evaluasi dan untuk memutuskan tindakan selanjutnya itu mungkin dalam 1 minggu ke depan. Oke, baik, Dok. Terima kasih Iya. informasinya, Dok. Aduh, sudah jamnya lagi. Wih, ambilkan saya punya stetoskop dulu. Mari. Sama saya punya ini, iPad di belakang sini, cepat. Nah. Sama saya punya itu lagi, saya lupa. Astaga, buku rekam medis ini, cepat. Cepat kok, yang lama. Ya, sudah, pergi kok. Ini adalah contoh komunikasi yang tidak efektif antara dokter dengan perawat. Lalu bagaimana contoh efektifnya? Mari kita lihat. Tabelnya boleh syarikan rekam medis yang tadi? Oh iya, Dok. Nurse, boleh panggilkan pasien selanjutnya? Baik, Dok. Pasien nomor 20. Nah, berikutnya, bagaimana sih langkah-langkah dari komunikasi efektif yang harus dimiliki oleh setiap dokter? Langkah yang pertama, tentunya seorang dokter haruslah menjadi pendengar yang baik. Seorang dokter harus mampu mendengarkan dengan penuh perhatian keluhan dari setiap pasiennya dan mempunyai rasa empati terhadap penderitaan yang mereka alami. Selanjutnya, dokter akan melakukan diagnosis dan menentukan penanganan yang terbaik untuk pasiennya. Dalam hal ini, dokter harus mampu menjelaskan langkah medis apa yang akan pasien tersebut jalani, apa manfaatnya, dan apa resikonya dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menghindari istilah medis yang rumit. Kemudian, pasien harus dilibatkan dalam pengambilan setiap keputusan medis, dan dokter diharapkan mampu menghormati dan memahami keputusan apapun yang akan pasien tersebut jalani. Mengapa seorang dokter perlu memiliki kemampuan komunikasi yang efektif? Ialah agar dapat membangun sebuah interaksi yang efektif juga. Jadi kita sebagai seorang dokter yang selalu berinteraksi dengan pasien, agar dapat membangun sebuah interaksi yang bagus dengan pasien, kita memerlukan yang namanya komunikasi yang efektif. Agar nantinya kita dapat memahami perasaan pasien, pasien juga dapat memahami penjelasan kita dengan baik. Jika terdapat yang namanya sebuah komunikasi yang efektif, yang dimana komunikasi yang terjalin di antara kedua belah pihak atau satu sama lain itu terjalin dengan baik dan juga normal, sehingga dapat tercipta sebuah interaksi yang baik dan normal pula. Sebab itulah seorang dokter perlu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif. Baik, di sini
sini saya akan menjelaskan terkait peranan dari seorang dokter yang memiliki kemampuan komunikasi yang efektif. Nah, apabila seorang dokter memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, merupakan suatu kunci utama dalam praktek medis yang berkualitas. Nah, dengan adanya komunikasi yang efektif yang dimiliki oleh seorang dokter, dapat mampu memberikan ataukah menjelaskan mengenai kondisi yang dialami seorang pasien sehingga memudahkan kita dalam mendiagnosis, serta kita dapat menjelaskan mengenai perawatan medis yang akan dialami oleh pasien. Tak hanya itu, dengan adanya kemampuan seorang dokter yang memiliki komunikasi yang baik, maka dia akan lebih mampu untuk menjelaskan kondisi yang dialami oleh pasien, prosedur yang harus dilewati, serta manfaat dan resiko yang akan dijalani. Nah, hal ini harus diketahui oleh pasien mengenai informasi yang akan dia jalani, karena diharapkan pasien mampu ikut serta berpartisipasi secara aktif dalam keputusan terkait perawatan mereka. Kenapa seorang dokter harus memiliki sifat empati? Karena sifat empati seorang dokter itu dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik kepada pasiennya, dan juga meningkatkan kepercayaan kepada pasiennya, dan memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi pasien secara holistik, bukan hanya secara medis. Ini juga dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap perawatan yang direkomendasikan oleh dokternya. Seorang dokter harus memiliki sikap empati karena membantu mereka dalam memahami perasaan dan kebutuhan pasien dengan lebih baik, membangun hubungan yang erat serta saling percaya, memberikan dukungan emosional, dan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap perawatan. Sikap empati juga penting untuk perawatan holistik, baik dari aspek fisik, mental, emosional, dari kesehatan seorang pasien. Dengan demikian, sikap empati merupakan kunci dari praktik medis yang peduli dan efektif. Mengapa seorang dokter harus memiliki rasa empati terhadap pasiennya? Nah, tentunya dengan adanya rasa empati seorang dokter, pasien dapat merasa lebih didengar, dipahami, dan juga dihargai sebagai seorang individu. Dengan adanya rasa empati seorang dokter tersebut, pasien bisa menjadi lebih kooperatif dan juga menjadi lebih terbuka selama proses pemeriksaan.